Penyertaan Tuhan tanpa batas. Kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Dipersilakan untuk dibacakan. Ya, Akulah Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai El Shaddai, ada satu pujian yang sering kali kita nyanyikan, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kejadian 17 ayat yang pertama, ini pertama kali kata El Shaddai dituliskan, ya. Jadi kata El Shaddai ini diberikan kepada Abraham saat Abraham berumur 99 tahun. Artinya tahun depan ketika Abraham berusia 100 dan Sarah berusia 90, Abraham akan mempunyai seorang anak yang sudah sangat dinantikan karena usianya yang sudah lanjut. Ada satu hal yang menarik, bahwa kata El Shaddai sebagai Allah yang Maha Kuasa ini dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham di tengah-tengah kemustahilan daripada Abraham dan Sarah untuk mempunyai seorang anak, ya, karena Abraham sudah berusia hampir 100 tahun dan Sarah berusia hampir 90 tahun. Impossible, ya, tidak mungkin Abraham akan mempunyai anak, sehingga Tuhan mau menyatakan perjanjiannya yang sudah Tuhan nyatakan 24 tahun yang lalu. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Kejadian 12, bahwa Tuhan akan memberikan kepada Abraham keturunan banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Tapi nyatanya setelah 24 tahun berjalan, janji itu belum digenapi. Dan akhirnya ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan datang kembali kepada Abraham untuk memberitahukan bahwa Allah akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi manusia itu adalah sesuatu hal yang impossible, sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau boleh saya katakan, Allah memberikan Abraham keturunan justru di saat bagi Abraham mustahil. Justru bagi Abraham itu satu hal yang tidak mungkin. Dan Allah mau menunjukkan tidak terbatasnya kuasanya, tidak terbatasnya mujizatnya, tidak dipengaruhi oleh keadaan daripada manusia. Ketika Allah berkehendak, maka hal itu akan terjadi. Ketika Allah berkenan, maka hal itu akan diberi. Dan ketika Abraham berusia 100 dan Sarah berusia 90, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata El Shaddai itu dari gabungan dari kata Elohim dan Shaddai, ya. Elohim itu mempunyai arti Allah yang Maha Kuasa, sementara Shaddai itu mempunyai arti secara hurufiah itu buah dada. Jadi ketika Allah itu disebut dengan El Shaddai, itu bagaikan seorang ibu yang menggendong bayinya dan siap memberikan air susunya kepada bayinya kapanpun bayinya meminta. Dengan kata lain, bahwa ibu itu
akan memenuhi yang menjadi kebutuhan hidup daripada bayinya ketika dia masih kecil, ketika dia tidak bisa apa-apa. Ini kata El Shaddai. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara mengenai seorang bayi yang digendong oleh ibunya, dan kalau bayi itu menyusui, artinya dia masih balita ya, bawah 5 tahun. Mungkin kadang ada yang sudah umur 3 tahun, 2 tahun, kadang masih suka netek juga ya. Tapi ini lebih berbicara kepada bayi yang masih kecil, bayi yang masih usia 1 tahun. Nah, kita ingat di dalam Mazmur 23 di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, ya. Dan yang dimaksud dengan Tuhan adalah gembalaku adalah mengenai keberadaan gembala domba. Kalau saudara perhatikan, gembala domba dengan gembala kambing itu beda, ya. Kalau gembala domba itu dia di depan dan dombanya mengikuti. Kalau gembala kambing itu dia di belakang sambil bawa tongkat. Dulu di sebelah SD Pusaka ada ini bapak daripada Ibu Kumini, ya. Itu suka angon kambing waktu itu. Saya masih ingat, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala domba itu harus di depan, karena domba ini adalah binatang yang bodoh, ya. Ketika dia dilepas jauh dari kandangnya, dia nggak bisa kembali lagi. Dia hanya bisa mengikut daripada gembalanya. Konon di New Zealand, di Selandia Baru, itu masing-masing domba itu mempunyai nama, ya. Jadi seorang gembala yang ada di New Zealand itu dia bisa panggil namanya dombanya itu satu-satu, ya. Mungkin dengan mungkin dengan siulan begitu, maka dombanya itu sudah akan berkumpul. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan domba dalam Mazmur 23 dia mengikut gembala kemana gembala itu pergi, ya. Dan Tuhan dikatakan sebagai gembala yang baik. Dia membawa dalam kehidupan kita sebagai dombanya yang tidak berdaya, sebagai dombanya yang bodoh, sebagai dombanya yang tidak bisa melindungi dirinya, ke padang yang rumput hijau, ya, ke air yang tenang. Gada dan tongkatmu selalu yang menyertai. Itu keberadaan kita sebagai domba di hadapan Tuhan. Jadi El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, itu akan menjadi benteng di dalam kehidupan kita, akan menjadi sumber di dalam kehidupan kita, akan menjadi pelindung dan penolong di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh yang menarik di dalam firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan daripada umatnya. Yang pertama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan di tengah-tengah laut, ya. Jadi kita tahu dari kitab Keluaran bagaimana ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya, dan akhirnya laut itu terbelah dan bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Dan konon laut yang terbelah ini ada di daerah Arab. Jadi selama berabad-abad ditutup untuk fakta kebenaran ini. Dan beberapa peneliti sempat mengadakan penelitian mengenai daerah yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi ternyata apa yang disebut oleh Alkitab tempat-tempatnya itu sama persis dengan yang ada di daerah Arab. Entah sampai kapan tempat itu akan dibuka untuk umum supaya arkeologi bisa mendalami lebih dalam lagi tentang penyertaan Tuhan atas kehidupan daripada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika bangsa Israel berjalan setelah mereka keluar dari Mesir, kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 6 hari, sampailah mereka di depan Laut Teberong. Sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilewati, sesuatu hal yang mustahil untuk bisa diseberangi, namanya laut. Ya. Dan itu ada 2 juta orang yang istilahnya tidak bisa bergerak sama sekali, maju tidak bisa, dan mundur itu pun juga tidak mungkin. Sampai pada akhirnya orang Israel yang sedang menghadapi Laut Teberong, mereka dikejar oleh tentara Mesir yang mengejar di belakang. Karena kalau di padang gurun itu kalau ada kegiatan yang besar, itu debunya itu bisa kelihatan dari jarak jauh. Saya ingat ketika ke Israel, lalu kemudian ke sana sebelum ke Yeriko, itu ke Dubai, ya. Itu di pesawat itu ada monitor kecil, maka di sana kita bisa melihat di bawah itu seperti apa. Jadi gambarannya di sana itu adalah padang gurun. Dan ketika ada kegiatan di padang itu, maka debunya itu akan naik ke atas. Nah, bangsa Israel ketika mereka dari jarak jauh, ya mungkin bisa jarak 5 sampai 10 kilo kira-kira, mereka melihat ada debu yang naik ke atas, mereka tahu bahwa itu adalah tentara Mesir yang mengejar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kehidupan kita mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mau maju ada Laut Teberong, bertahan ada yang mengejar. Istilahnya warkop, dono indro kasino, maju kena, mundur kena. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita boleh melihat cara Allah untuk membawa 2 juta orang itu keluar dari kemelut yang dihadapinya. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah, Musa, angkat tongkatmu. Dan ketika tongkat Musa diangkat, maka laut itu terbelah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam hidup kita pun juga mengalami seperti bangsa Israel. Mau maju kena, mau mundur kena, mau bertahan pun kena. Ingat baik-baik, kita mempunyai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yang dikatakan maha itu sesuatu yang paling tinggi, ya. Yang namanya mahasiswa itu tingkat pendidikannya paling tinggi daripada anak TK, anak SD. Nah, ini Maha Kuasa, artinya kuasa Allah, kuasanya El Shaddai itu lebih besar dari apapun juga. Kadang dalam kehidupan kita mengalami seperti ini, ya. Mau maju maka di sana laut, tidak mungkin. Mau mundur juga tidak mungkin. Mau bertahan seperti ini, ya. Nunggu orang untuk menunggu orang untuk memukul, begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Musa adalah mengangkat tangan. Orang ketika mengangkat tangan itu tandanya berserah. Ketika kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolong dalam kehidupan kita, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena ketika kita mengangkat tangan, tanda kita berserah di hadapan Tuhan, maka di sana Tuhan yang akan ambil pucuk pimpinan dalam kehidupan kita. Maka di sana Tuhan yang akan menggantikan peperangan kita. Maka di sana Tuhan yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Melewati Laut Teberong. Kemudian yang kedua, kita boleh melihat ketika masih berhubungan dengan air, ketika Yesus berjalan di atas air. Jadi ketika murid-murid sudah bepergian terlebih dahulu, Yesus ditinggal. Lalu kemudian
Yesus menyusul mereka. Nah, ketika Petrus tahu bahwa Tuhan berjalan di atas air, Petrus katakan, Tuhan, suruh aku dekat kepadamu. Dengan kata lain, Petrus ngomong, aku juga pengen berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan berjalan di atas air untuk menemui murid-muridnya? Hal ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan mampu berjalan di atas masalah, di atas persoalan. Ketika Petrus melihat Tuhan dan Petrus berkata, Tuhan, suruhlah aku dekat kepadamu, Petrus berjalan. Ya, Petrus berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan ketika Petrus merasa angin di laut itu begitu keras, maka Petrus mulai lemah, Petrus mulai bimbang. Pandangannya tidak lagi kepada Tuhan, tapi pandangannya mungkin mulai kepada kakinya, pandangannya mungkin kepada badannya, kena angin kira-kira oleng atau tidak. Dan akhirnya Petrus jatuh dan dia berteriak dan Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang sudah kita awali dengan iman, biarlah kita pelihara dengan iman dan kita akhiri dengan iman. Kadang dalam kehidupan orang percaya, dia mengawalinya dengan iman, tetapi tidak dijalani dengan iman, dan akhirnya dia tidak mendapat apa-apa. Ini perlu kita sadari bersama-sama. Diawali dengan Tuhan, dijalani dengan Tuhan, dan diakhiri dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang kita seperti Petrus. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat kuasanya Tuhan luar biasa, kita amin. Tetapi ketika Tuhan meminta kepada kita untuk mempraktekkan iman kita, iman itu selalu dipraktekkan dengan masalah. Iman itu selalu dipraktekkan dengan persoalan. Ya. Dan ketika Petrus, Tuhan suruh untuk datang kepadanya, artinya Petrus harus melewati laut antara perahu dengan Tuhan. Nah, di situ Tuhan mau melihat bagaimana Petrus berjalan. Petrus berjalan dengan iman atau dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya ketika Petrus berjalan dengan iman, dia mampu berjalan. Tetapi ketika dia melepaskan imannya dan digantikan dengan kebimbangan, maka Petrus jatuh tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus, maka percayakan hidup saudara juga kepada Tuhan. Rumah tangga saudara percayakan kepada Tuhan, anak-anak saudara percayakan kepada Tuhan, sampai dengan bisnis saudara percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika semuanya ada di dalam tangan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana saudara berjalan di atas masalah, berjalan di atas persoalan, karena Tuhan yang menopang dalam kehidupan saudara. Kemudian yang berikut, Yesus menghardik badai. Ya. Suatu ketika murid-murid hendak berlayar dari satu seberang ke seberang, jadi memang di sepanjang Danau Tiberias itu adalah bukit-bukit sampai dengan hari ini kalau saudara ke sana. Dan itu membuat angin itu memantul dari bukit dan ke danau. Sehingga di saat-saat tertentu danau itu kuat sekali gelombangnya. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Jadi ketika murid-murid Tuhan sedang menyeberang dan ada Yesus di sana dan mereka sedang menghadapi angin yang begitu besar sampai perahunya itu goyak. Ya, goyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perahu itu goyang, Yesus masih tidur.
Tetapi ketika perahu itu hampir tenggelam, murid-murid baru ingat kepada Yesus. Dan mereka membangunkan Yesus dan mereka katakan, "Tuhan, kami hampir tenggelam. Masakan Tuhan tidak menolong kami?" Dan Yesus berdiri dan menghardik. Ketika angin itu sudah reda, Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai indera untuk melihat. Ketika indera itu melihat sesuatu, maka dia akan merespon ke dalam pikiran, dan pikiran itu akan dibawa dalam hati, dan hati akan merespon. Ketika murid-murid menghadapi badai, mereka sama sekali tidak ingat ada Tuhan di sana. Mereka sama sekali tidak mempercayai Tuhan untuk terlibat di masalah persoalan yang mereka hadapi. Baru ketika mereka hampir tenggelam, hampir mati, kalau boleh saya katakan, baru mereka teringat kepada Tuhan. Kadangkala hidup orang percaya seperti itu. Ketika anginnya masih sepoi-sepoi, tenang-tenang aja, ya. Saya masih bisa, saya masih kuat. Ketika anginnya mulai kenceng, tenang-tenang aja. Tetapi ketika anginnya mulai tidak terkendali, baru ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa tetap bertahan ketika kita memiliki iman yang kuat. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Ketika dalam kehidupan kita kurang beriman kepada Tuhan, kurang percaya kepada Tuhan, maka ketakutan dan keraguan itu yang akan muncul. Ya, ingat baik-baik. Ketika iman kita kuat kepada Tuhan, maka keraguan dan ketakutan itu tidak akan muncul. Tetapi ketika ketakutan itu mulai merasuk dalam kehidupan kita, maka di sana akan menjalar kepada keraguan, ya, akan menjalar kepada ketakutan, dan itu akan melemahkan di dalam iman kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, teruslah berjalan dengan Tuhan, pegang baik-baik firman Tuhan. Ingat, jawaban Tuhan itu kadang 1 meter sudah dijawab. Tetapi ada yang 2 meter baru dijawab. Tetapi mungkin ada yang sampai 10 meter, 100 meter baru dijawab. Tapi intinya ketika kita bawa kepada Tuhan, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Apakah jawabannya itu pendek, apakah jawabannya itu panjang, apakah mungkin tidak dijawab, itu pun juga merupakan jawaban. Karena yang paling penting, kita harus ingat bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dari yang paling baik di dalam kehidupan kita. Itu saudara pegang dengan sungguh-sungguh, ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat bahwa Tuhan sedang memberikan kebaikannya untuk kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah paham ketika kita menghadapinya. Tetapi ketika kita sudah melewatinya, kita baru paham. Oh, maksudnya Tuhan seperti itu. Oh, saya terima kasih, saya boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Yang terakhir, kita melihat mengenai peristiwa Tuhan mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa perkawinan di Kana di Injil Yohanes, Tuhan datang di sana dan dari penafsir mengatakan Tuhan masih Ibu Maria masih ada hubungan saudara dengan yang punya hajat di Kana mengenai air yang berubah menjadi anggur. Nah, anggur menjadi minuman yang wajib. Tetapi pada hari yang ketiga, anggurnya habis. Saudara bisa bayangkan dari 7 pesta, 7 hari, pada hari yang ketiga anggurnya habis. Ibu Yesus tahu dan Ibu Yesus tidak banyak cakap. Dia hanya bilang kepada para pegawai-pegawai peladen pesta itu, dia hanya katakan, kamu turuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, meskipun Yesus sempat protes, Tuhan, ibu, saatmu belum sampai. Ibu Maria nggak peduli. Ibu Maria luar biasa. Dan
Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan itu, kamu isi tempayan-tempayan, ya. Dan rupanya tempayan yang dipakai oleh Yesus ini bukan tempayan yang lama, yang 3 hari sudah habis anggurnya, tetapi yang diminta oleh Yesus adalah tempayan-tempayan untuk mencuci tangan. Artinya volume air dalam tempayan itu lebih besar. Dan konon itu airnya dalam tempayan itu bisa sampai sekitar kurang lebih 50 sampai 60 liter. Cukup besar, ya. Dan Yesus katakan isi semuanya, ada 6 tempayan. Nah, Yesus katakan isi semua tempayan-tempayan itu, lalu cedok dan bawa kepada pengawas pesta. Dan ketika dicedok pengawas pesta, katakan, ini anggur yang paling enak, ya. Ini anggur yang paling enak. Dan pengawas pesta tanya kepada mempelai, kamu kok baru mengeluarkan anggur yang enak sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah sumber segala sumber jawaban. Tuhan Yesus itu adalah sumber segala sumber pertolongan. Dan di dalam tangan Tuhan yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Apa yang bisa kita pelajari dari air yang berubah menjadi anggur? Tuhan mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mampu mengubah yang jelek menjadi baik. Tuhan mampu mengubah yang rumit menjadi mudah. Tuhan mampu mengubah yang istilahnya kalau boleh saya katakan tidak berguna menjadi berguna. Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Intinya, ketika itu ada di tangan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Karena Tuhan adalah kebaikan di atas segala kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hari ini menjadi pergumulanmu, apa yang hari ini menjadi permasalahanmu, dan kamu melihat bahwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang buruk, dan kamu melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak baik, datanglah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, ubah yang tidak baik itu menjadi baik, ubah yang buruk itu menjadi baik, ubah yang sakit itu menjadi sembuh, ubah yang tidak mungkin menjadi bisa ketika bersama-sama dengan Tuhan. Yesus adalah sumber segala sumber kehidupan. Yesus datang untuk menyatakan kepada manusia bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang patut disembah. Dan ketika kita berseru kepadanya, maka pertolongannya itu akan selalu ada untuk kehidupan kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.